ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya dikatakan murtad apabila hati saya merasa gelisah dalam beribadah dikarenakan beberapa hari yang lalu saya membaca nubuat-nubuat yang menerangkan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Injil. Salah satu nubuat tersebut menyebutkan bahwa Nabi Isa yang mengutus Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Isa menjadi Tuhan. Tetapi sekarang saya sudah tenang karena saya tahu di dalam Injil banyak pemalsuan dan penambahan. Tidak murni lagi. Terima kasih Ustaz. Ini cari masalah sendiri. Kenapa dia pergi baca ke buku-buku tersebut? Itu jangankan si penanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di tangannya ada Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar akan hal tersebut. Iya, ini Umar bin Al-Khattab. Saya diragukan akan keimanannya. Jadi jangan merasa bisa kuat, sok pahlawan, saya mau tahu di dalamnya, nanti saya akan keluarkan di mana kontradiksi Injil dan seterusnya. Itu bukan orang-orang yang tidak paham ilmu agama, bukan urusan orang-orang yang tidak paham ilmu agama, orang-orang yang lemah keimanannya. Kalaupun itu dilakukan untuk membantah ahlul kitab, menerangkan penyimpangan kitab mereka dan penyimpangan agama mereka, itu dilakukan oleh para ulama yang kuat keilmuannya dan bagus keimanannya di kondisi yang diperlukan. Nah sekarang ini buku-buku yang menjelaskan bantahan terhadap mereka itu sudah lengkap ditulis oleh para ulama dari masa ke masa. Ya, tidak perlu dia baca sendiri ke dalam Taurat kepada Injil dan sebagainya. Tapi dia baca bantahan para ulama akan hal itu sudah cukup. Nah, itulah ketenangan namanya. Iya, karena itu saya ingatkan, jangan seorang itu melihat kepada sesuatu yang bisa membahayakannya. Nah itu diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama, diterangkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dikata bukan karena waktu saya akan terangkan beberapa ayat dan hadits di dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang dia dapatkan yang tadinya ketika dia baca terlintas dalam dirinya, ya sepanjang itu tidak walaupun membuatnya misalnya risau dan ragu, maka itu tidak membahayakan sepanjang dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menghilangkan keraguan tersebut. Cara menghilangkannya dia tanya kepada orang yang berilmu. Iya. Dan dia menanyakan akan syubhat yang dia dapatkan tersebut akan supaya dihilangkan dari kerancuan yang dia dapatkan. Apa yang disebutkan tadi dari apa yang dia baca itu kebatilan, hal yang tidak mencocoki akal dan tidak mencocoki syariat. Ya, tidak mencocoki akal dan tidak mencocoki syariat. Bagaimana mungkin Nabi Isa alaihissalam mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sedangkan di dalam keyakinan orang-orang Nasara sendiri, mereka meyakini Nabi Isa itu dengan 3 keyakinan. Iya, di atas 3 keyakinan itu membingungkan kalau dikatakan Nabi Isa mengutus Nabi Muhammad SAW. Adalah hal yang kontradiksi. Ya, selain daripada itu, apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, itu adalah matahari yang sangat terang, yang tidak meninggalkan setitik keraguan apapun dari kegelapan-kegelapan ucapan yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.